Jadi kalau bisa kita harus terus evaluasi diri hal-hal apa yang memang sekiranya akan berbahaya untuk image kita sendiri. Karena ini di Indonesia sekali lagi memang image itu jadi kayak nomor satu. Pertama humble, kedua mau belajar, dan yang paling penting jujur. Jadi kalau kita mengeluarkan jujurnya kita nggak lekang sama waktu. Tapi kalau kita fake, gue pengen jadi si A, tapi sebenarnya bukan A, fake aja gitu, palsu. Orang ngeliatnya juga nggak asik gitu. Butuh nggak sih sensasi? Kalau aku sensasi mungkin 0%. 0%. Karena zaman dulu tuh nggak ada ya kayak gitu. Ya nggak usah zaman dulu, aku masih hidup nih ya di tahun 2021. Aku merasakan aku dari yang di politik ternyata aku bisa kok menjajaki dunia YouTube. Candy boy in the place, hands up in the air. Candy girl in the place, hands up in the air. Candy boy in the place, hands up in the air. Wind that body, girl. Hai Candy Boys and Candy Girls, welcome back to my YouTube channel nih. Jadi ya seperti biasa kita tuh harus di dunia ini harus berkonsultasi bersama senior. Karena aku kan ya bisa dibilang lah aku memasuki ranah dunia selebriti ya kan. Nah kita langsung saja kita mencari ujangan-ujangan yang positif biar di dunia selebritinya aku siapa tahu kan jadi positif juga gitu. Dengan sekarang kita aku lagi mampir ke apartemennya Vena Melinda. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, Uhti, jadi pengen jadi Uhti juga. Iya. Ini baru pertama kali ketemu Dinar. Ternyata Dinar. orangnya tuh menyenangkan. Aku jadi ketawa mulu. Padahal dia belum ngelawak, belum ya? Belum. Ya, belum keluar lucunya ya, belum. Ya? Tapi nggak bisa ngelawak, sekarang banyak pikiran. Lagi mikirin itu Lagi ya. mikirin. Nah, nih Kak Vena Melinda, Dinar kan sekarang tuh dunia selebriti itu kayak bermacam-macam lah. Ada selebgram, ada tiktokers, ada youtubers, ada ya artis di TV. Pasti kalau artis di TV mah Kak Vena Melinda udah kenal semua lah. Nih, coba Kak Vena Melinda tahu nggak sih tiktokers? Kalau Kak Vena Melinda tahu, sebutkan 3 tiktokers yang Kak Melinda tahu. Atala. Oh, Anak Atala. sendiri, Atala Nova. Oh iya, Atala tahu. Iya. Lumayan lah, berapa ya gitu. Iya. Terus Anselma Putri. Ansel, wah cewek-cewek ditontonnya. Cewek-cewek itu Asik. juga temen Atala. Oh iya. Nah itu satu lagi siapa ya? Yang suka lihat video-video viral. Yang suka yang gini-gini tuh apa ya? Apaan ini? Ya, itu. Kok nontonnya yang gitu-gitu? Bukan, maksudnya nggak joget tapi Oh, yang joget. terkenal itu loh yang Oh yang dance, siapa ya? Sandrina apa? Siapa ya? Pokoknya yang jadi semua orang jadi kalau TikTok langsung yang gini Oh loh. yang Apa gini-gini nggak? sih ini apa namanya? Aduh, pacarnya si Ahmad. Iya itu. Iya pacarnya siapa tuh namanya? Lupa deh. Ya itulah. Ya pokoknya si itu. cewek itulah. Aduh lupa nama kamu, aduh kan udah ketemu juga lupa Iya kan? jadinya. Iya itu. 3 YouTubers. Oh, Atta Halilintar. Oh iya pasti itu, legendnya. Baim Wong. Mbak Imong. Raffi. Ah itu mah artis, Raffi mah kan. Jadi yang mana? Raffi kan awalnya Raffi sama Mbak Im mah artis yang benar-benar the real. The real YouTuber. Oh ini siapa? Yang berhijab? Kok jadi lupa namanya? Siapa? Bukan. Yang masih muda yang di Oh Ria Ria Ricis. Ricis. Satu lagi siapa ya? Yang bukan artis ya? Yang bukan artis kan dia siapa dari ya? sosmed dulu baru ke TV. Itu siapa ya, nggak tahu. Aku juga baru kan jadi YouTuber. By the way. Kak Vena Melinda punya YouTube. Apa Kak Vena? Vena Melinda Channel dan Diary Mamahnya Fania Atabina. Anakku yang 5 tahun punya YouTube. Kalau selebgram bisa ngebedain nggak? Artis sama selebgram bisa ngebedain nggak sih? Artis ya pasti seperti dibilang kan, sering main sinetron, apa main film Iya. atau Ada kok yang viewer selebgram doang. siapa ya? Aduh ini pertanyaannya nih susah-susah gampang ya. Iya, karena kalau nih Dinar mau jelasin dulu kayak artis senior tuh kadang-kadang aku tanyain gitu mereka tuh nggak bisa ngebedain kayak udah pukul rata aja kayak YouTuber Raffi Ahmad lah. Raffi Ahmad iya, kan benar itu kayak benar. pukul rata aja Iya, kan iya, karena iya, kan iya. memang kalau artis senior ya udahlah aku nggak mau pusing tuh liatin satu-satu ya kan langsung aja pukul rata yang udah ada di TV gitu. Iya, aku nggak tahu. Soalnya jujur aku 10 tahun di politik itu benar-benar nggak tahu dunia sinetron aja
Apa Feral punya sinetron nggak Oh, pernah Feral. nonton? Oh iya, iya. Karena pertama waktunya kan. Waktunya. Nah, jadi sekarang ini bener-bener 2 tahun aku udah nggak di politik, baru tuh belajar. Ternyata YouTube tuh asik banget. Jadi asik aku udah banget. kenal, oh ini artis-artis ternyata baru-baru dan mereka semua multi talented. Jadi Iya, aku akhirnya sekarang coba collab nih Iya, kayak sama- nge-follow. Iya. Follow tren. Iya Iya kan? Oh jadi kalau bikin YouTube ini jangan kelamaan. Aku 1 jam guys. Untung ada yang nonton. 20 padat. Tapi kalau ibu-ibu tuh seneng banget nih Oh, pasti. gitu ya? Iya, kalau ibu-ibu tuh seneng yang lama nontonnya tuh. Nah, kalau followers yang cowok kan Dinar followersnya cowok, dia mau singkat padat jelas sudah. Oh iya. Gitu. Iya, benar-benar. Aku ibu-ibu memang. Di Ibu-ibu, inside aku 19 sampai 35 tahun. Emak-emak. emang ya. emak-emak. Aku Jadi kita beda ya. 70% cowok, Iya. 30% cewek. Ya iyalah, Dinar Candy gitu loh. Nih Kak Vena Melinda, Dinar tuh sebenarnya kan kayak kita kan sharing. Dinar tuh pengen banget, butuh banget wejangan dari seorang Vena Melinda buat artis-artis baru. Yang ya artis-artis baru dulu deh. Iya. Kalau Dinar artis baru apa artis lumayan baru? Apa lumayan lama? Baru lah, 3 Baru ya? tahun, 5 tahun 3 tahun ya. 5 tahun, 5 tahun jadi ya cuman lewat-lewat doang. Tapi yang bener-bener boom 3 tahun. 3 tahun. Orang udah tahu semua. Tahu. lah. Iya. Jadi kalau aku sih mungkin kasih wejangan, bukan wejangan sih, sharing aja. Sharing, heeh. Karena aku itu memulai karir umur 15 tahun film langsung. Habis 15 itu tahun. Ikut beauty pageant None Jakarta, alhamdulillah menang, Putri Indonesia menang, langsung ke sinetron. Habis sinetron langsung ke salsa entertainer karena pengen jadi Jello, akhirnya jadi Hello. Jello guys, jadi Jello. Habis itu langsung masuk ke politik. Jadi aku tuh hampir semua profesi pernah, presenter, pemain film. Jadi inti-intinya semua adalah kita be profesional aja. Di profesional. Jadi kita juga harus bisa jaga nama baik, meskipun dalam perjalanan pasti ada orang yang ingin menjatuhkan. Tapi sebetulnya yang bisa menjatuhkan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi kalau bisa kita harus terus evaluasi diri, hal-hal apa yang memang sekiranya akan berbahaya untuk image kita sendiri. Karena ini di Indonesia sekali lagi memang image itu jadi kayak nomor 1. Beda mungkin sama di Hollywood, orang nggak terlalu care sama personal life, mereka care sama prestasi lo apa gitu. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya. di sini gabungan Gabungan, antara iya, iya. image, antara prestasi. Kadang-kadang prestasi lupa, Nah, nggak ke-expose. Jadi kalau 100% tuh image tuh bisa 65%. Iya. Prestasi, iya betul. Karena orang itu sangat lihat gitu, oh dia apa nih backgroundnya, apa nih track recordnya, terutama track record. Jadi akhirnya aku juga belajar, makanya sekarang dengan kesendirian aku, tadi benar, kalau kita ngadunya ke manusia lain, pasti kita bisa salah jalan, karena mata manusia bisa salah. Iya. Tapi kalau kita ngadunya sama Allah, nanti Allah tuh akan membuat kita tenang aja dulu. Jangan panik. Nah dari tenang itu nanti diarahin, jodoh lo tuh yang ini loh, bukan yang ini, padahal yang ini kaya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Iya. Yang ini pada ganteng kaya, tapi itu bukan terbaik buat lo. Karena kita dengerin apa kata Allah. Nah kalau mau denger apa kata Allah ya kita memang harus rajin sholat, kita ikuti apa. Dulu tuh aku pakai baju tuh seksi banget. Aku tuh mau lihat fotonya. Coba Di lihat Google aja cari. di YouTube. Aku terakhir 2013 itu baru di Force, aku nyanyi kopi dangdut versi salsa. Waduh itu masih, tiba-tiba tahun lalu Allah memberikan aku hidayah, aku pengen berhijab. Berhijab berapa tahun nih? Setahun, pas Setahun. corona. Ya, tahu gitu setahun kemarin ini collab. Jadi intinya kalau tadi Candy pertanyaannya wejangan, aku sih nggak bisa wejangan ya, Iya, karena iya. setiap orang pasti punya persoalan yang berbeda-beda. Tapi Persoalan dari yang berbeda-beda. pengalamanku, kalau kita berpegangan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, which is itu mau suami kayak mau siapapun, karena people can change. Yang nggak pernah berubah adalah Allah cinta sama kita. Kalau kita mengikuti, Iya. itu aja. Nah, tapi netizen itu kayak mensupport nih buat netizen yang ngompor-ngomporin, saling memihak, jadi punya kubu-kubuan Iya. itu gimana? Karena kan netizen juga bisa dilaporin kan? Iya betul. Aku juga heran ya, karena di zaman saya dulu tahun 87 ya, kamu udah lahir belum? 93 lahirnya. Oh ya belum, masih di surga ya.
Tahun 87 orang itu bisa terkenal karena memang benar-benar dia punya prestasi, entah dia pemain film, entah dia apalah gitu. Jadi nggak ada tuh yang membuat dia terkenal karena dia misalkan jadi ada satu gimmick Iya. atau apa. Itu nggak akan bisa diterima pada saat itu ya. Dulu nggak ada pansos namanya ya? Nggak ada pansos, nggak ada Nggak ada medsos, dulu. yang nggak ada apa-apa Iya. kecuali TV yang memuat ya sinetron dan lain sebagainya, film. Jadi memang mungkin karena saya keluaran zaman dulu jadi nggak bisa ngebayangin kalau akhirnya teknologi jadi begini. Saya juga ini perubahan culture sih. Perubahan culture, Iya. karena kan sekarang tuh siapapun bisa menjadi terkenal. Betul. Yang nggak tahu itu dia mau disebut selebriti atau bukan, kan sekarang dari YouTubers, Iya. TikTokers, semuanya tuh jadi terkenal banyak. Jadi artis itu sekarang bervariasi Betul. kayak gitu. Jadi lo apa nih, selebgram, apa YouTuber? DJ. Oh DJ. Kalau Dinar jadi public figure. Oh. Aku belum sanggup jadi figur orang. Jangan mencontoh aku. Ya tapi intinya kembali kepada pilihan karena hidup itu Pilihan. pilihan. Ya kayak Dinar ternyata memang passionnya DJ ya. Kan Dinar bisa memilih nanti jadi seorang DJ yang image-nya seperti apa cuma bisa di-create sih. Iya. Kedepannya Gitu. mungkin bisa package-nya lebih Nah. menonjolkan prestasinya, Iya. pakaiannya tertutup tapi dengan tema-tema Iya, gitu. lebih tematik. Karena Bertematik. sebetulnya kita kan bisa membuat image tersendiri. Karena kita harus punya identitas kan. Lo DJ yang kayak gini, nanti ada lagi DJ yang kayak gini. Jadi buat sesuatu yang beda. Sesuatu yang berbeda seperti itu. Nah, buat apa namanya itu artis-artis baru yang sombong ke senior, kan ada nih kayak sekarang tuh kayak aku mah lagi viral nih gitu, aku mah lagi viral, jadi aku mah ada yang star syndrome gitu misalkan. Oh, Jangan disebut salah satunya ya. Misalkan ya dia tuh tiba-tiba viral aja, mau dari platform mana aja. Dia tuh viral terus dia tuh kayak sombong. Enggak aku mah pokoknya sombong aja ke senior tuh, kayak diajak foto aja nggak mau. Itu gimana tuh? masa Ada star Ada? syndrome gini, ada. artis baru nggak mau diajak foto? Ada, tapi viralnya tuh 2 minggu habis itu hilang. Ya Allah, hebat ya. Banyak banget loh. Jadi kan Dinar sempet di salah satu program yang suka undang bintang tamu yang pagi-pagi, terus itu memang undangnya yang di viral-viral. Iya. Pokoknya sombongnya wah kalut-malut banget. Masa? Sombong kayak aduh Abi aku capek kalau diwawancara wartawan, aduh aku nggak bisa nih kayak panas gitu. Ada loh. Ada, jadi aku pernah jadi co-host di situ. Jadi memang dia tuh bener star banget, terus aku lihat cuma 2 minggu doang. Nah, gimana nih kelakuan adik-adik yang seperti itu, anak-anak baru. Iya, gimana ya? Kalau aku sih, aku dulu juga waktu baru, senior aku tuh kayak Meriam Bellina, kayak Ibu Marini, pokoknya orang-orang yang benar-benar memang berprestasi gitu ya. Mereka aja yang senior itu sama junior juga ngayomin gitu. Nggak harus disapa dulu gitu. Waduh, aku sama seniorius waktu ditindas kadang-kadang. Bener, jadi aku nggak pernah ngerasa terbuli atau ngerasa bagaimana. Jadi akhirnya karena mereka kasih contoh yang baik, akhirnya aku sebagai pendatang baru, oh begini ya, kita harus lebih unggah-ungguh kalau orang Jawa bilang. Jadi kalau aku sekarang dihadapkan sama misalkan artis baru kayak temannya Ferel gitu, ada juga yang kayak begitu. Tapi aku nanggapinnya, oh kayaknya gue nih mesti kurang kekinian kali ya menyapanya. Jadi, hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Akhirnya aku malah termotivasi, kenapa sih anak ini bisa jadi racing star. Jadi aku belajar iya, dari iya. meskipun dia mungkin ada kelemahannya, mungkin agak arogan, ya aku anggap ya itu mungkin dia belum ngerti ya dunia persilatan ini gitu. Tapi nggak pernah aku masukin hati. Iya. Nah, seberapa penting sih prestasi di dunia entertain menurut Vena Melinda? Waduh penting. Penting Aku banget. memulai dari aku casting nggak pernah diterima, dibilang giginya jelek, dibilang tembem, dibilang jelek, dibilang wah pokoknya itu. Sampai tiba-tiba ada keberuntungan aku main catatan si Boy tanpa casting, dan itu film yang lagi booming banget Iya, tahun tahu 80-an ya. Sampai tahun 2000-an juga tuh catatan si Boy Iya, rame. karena masih keluar. Iya. Nah, kemudian aku tuh orangnya memang pengen belajar. Aku ikut beauty pageant Noni Jakarta, padahal nggak ada modal. Akhirnya alhamdulillah menang. Kemudian ikut Putri Indonesia menang. Nah dari situ orang baru mulai, oh itu Vena Melinda, langsung ditawarin Bella Vista. Jadi memang harus ada trigger yang membuat kita tuh orang, siapa nih pemenang Putri Indonesia. Dan aku beruntung. Dan itu harus kerja keras juga ya. Bukan Nggak bisa kerja instan. keras. Aku mau belajar sama seperti Candy. Aku juga orangnya nggak pernah tersinggungan. Bayangin dia casting dibilang jelek kayak bukan orang gitu. Tapi justru di situ aku ngerasa,
oh ya kalau gue jelek di sini gue harus memperbaiki di mana, berarti gue harus lebih pintar jadi orang. Lebih pintar. Karena ternyata menjadi selebriti bukan hanya cantik doang tapi nggak ngerti apa-apa. Ah, Dia iya, harus betul. punya karakter, dan aku sekarang menemukan karakter. Aku mau jadi anggota DPR, aku tetap jadi orang yang pertama humble, kedua mau belajar, dan yang paling penting jujur. Jadi kalau kita mengeluarkan jujurnya kita nggak lekang sama waktu. Tapi kalau kita fake, gue pengen jadi si A, tapi saya bukan A, fake aja gitu, palsu. Orang ngeliatnya juga nggak asik gitu. Jadi kalau kita mau bertahan, kita harus orisinal gitu. Original, datang dari hati kita, Iya, datang dari ya diri kayak gini kita. bagus. Apa ya nggak usah malu dibilang oon misalkan, tapi kalau kita nggak tahu, Kan kita lagi belajar Iya, ya, kan lagi on the belajar. way ini mau jadi pinter Iya, gitu. nggak ada orang langsung Iya. pinter, Iya. iya nggak? Berarti prestasi itu di dunia entertain dari 1 sampai 100 berapa tuh? Apanya prestasi? Berapa tuh nilai buat seorang artis harus berprestasi, nilainya dari 1 sampai 100 berapa? Pentingnya tuh. Pentingnya 80% adalah prestasi, 20% adalah bagaimana dia menjaga image. Karena sekali lagi image itu aku bilang penting banget, karena jatuhnya kita ini kan supaya bisa kemana-mana. Misalkan Iya, kita jadi YouTuber, pasti banyak endorse kalau kita menyuguhkan konten-konten yang membangun orang. Tapi kalau iya. kontennya membuat orang jadi tambah kacau nontonnya, siapa mau endorse masuk? Bener nggak sih? Iya. Nah, berapa nilai sensasi buat artis 1 sampai 100? Butuh Kalau- nggak sih sensasi? Kalau aku sensasi mungkin 0% ya. 0%. Karena Karena aku- zaman dulu tuh nggak ada ya kayak gitu. Ya nggak usah zaman dulu, aku masih hidup nih ya di tahun Iya. 2021. Aku merasakan aku dari yang di politik ternyata aku bisa kok menjajaki dunia YouTube. Yang kata orang, mak-mak siapa yang mau nonton? Wih, kata siapa, San? Ibu-ibu sekarang main YouTube. Iya, 1 jam, lu mau ngomong apa, siapa yang mau nonton? Eh. Alhamdulillah dari bulan ke bulan aku bisa merasakan, oh aku bisa kok misalkan sharing antara perempuan, misalkan tentang rumah tangga, tentang parenting, karena kan aku juga punya anak ya, udah ABG, tentang, ini kayak sekarang aku buat Venus Cake, nanti aku kasih ya. Mau. Aku bikin fancy cake, jualan online, terus aku juga punya clothing line. Jadi aku bisa sharing sama narasumber, oh dia kenapa bisa sukses, aku ngambil positifnya. Iya. Jadi sesama perempuan sebetulnya medsos itu digunakan untuk kita encourage, bukan kita menjatuhkan orang. Kalaupun ada teman kita yang salah, ayo kita bantu. Wah, aku mau banget Iya, itu. jadi nggak boleh Iya, kita iya. tuh sibuk dengan mencaci maki orang, cari iya. kejelekan orang. Makanya aku kenapa senang banget collab sama dari yang paling muda sampai yang paling tua. Belajar bagaimana dia hidup, bagaimana yang terbaik yang pernah dia lakukan, kita belajar dari situ gitu. Jadi makanya kenapa aku bikin YouTube, ya ternyata kita hidup itu ujung-ujungnya apa sih? Silaturahmi. Silaturahmi. Sharing. Ada YouTube ini tuh bisa Iya, bersilaturahmi. silaturahmi. Iya. Kalau nggak gara-gara YouTube, gimana Eka bisa ketemu sama Dinar Candy? Iya. Dinar ayo tiktokan ya, tiktokan doang. Iya kan? Iya. Berarti pokoknya buat Vena Melinda sensasi itu 0 guys. Nol. Itu senior loh. Iya nggak sih? Iya, dan aku sudah menjalani kayaknya alhamdulillah, ya meskipun nggak sengetop Dinar ya. Waduh, tapi nggak tetap, juga ngetop di mananya. tapi tetap orang gini, mamahnya Feral ya, udah lupa sama namaku kan. Mamahnya Atala ya, udah Iya, lupa sama namaku Iya. juga. Mamahnya Fania yang sekarang. Tapi aku bangga, artinya waktu aku jadi pemain sinetron, aku bisa membesarkan anak-anakku dengan profesi itu, dan akhirnya mereka meneruskan itu dengan image yang bagus, menghibur orang, tapi juga punya karakter. Artinya aku berhasil antara menjadi ibu rumah tangga sama menjadi career woman. Gitu guys, ya pokoknya ini banyak banget masukan positif buat aku. Semoga kalian juga nih yang mau jadi influencer, selebgram, youtubers, Iya. tiktokers, bisa kalian tuh belajar dari senior-senior tuh, didengerin Syai gitu ya kan. Karena itu kan apa ya, Ditemenin. ditemenin sama Iya, siapa? Enggak, maksudnya senior tuh ditemenin, jangan dimusuhin. Oh iya bener, Heeh. senior itu ditemenin dan kita tuh bisa kayak nyerap apa ya namanya itu, Pengalaman. ilmu-ilmu, pengalaman. Seenggaknya dia itu udah lebih dulu dari kita dan mereka itu pengalamannya tuh lebih dari kita gitu, perlu belajar guys dari mereka seperti itu. Ya udahlah Kak Vena Melinda, terima kasih banyak. Aduh, sudah apa ya membagi waktu, Iya. sudah mengizinkan Dinar buat bersilaturahmi. Terima kasih banyak. Pokoknya buat Candy Boys and Candy Girls jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nonton channelnya Vena Melinda. Yeay, terima kasih. Assalamualaikum.